Shalom, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini, yang saya ambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa Triwulan 3 tahun 2020. Menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan judul pada malam ini, Rabu 22 Juli 2020, berjudul Kekuatan yang Tidak Terlihat di Tempat Kerja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada malam ini kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu ketika kami mau mendengarkan audio renungan malam atau firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja. Doa syafaat adalah senjata perkasa dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan yang kita sebut pertentangan besar. Salah satu wahyu paling jelas dari pergumulan ini adalah dalam Daniel pasal 10. Anda akan mengingat Nabi Yeremia meramalkan bahwa orang-orang Yahudi akan ditawan ke Babel selama 70 tahun. Di akhir kehidupan Daniel, periode kenabian penawanan Yahudi ini akan segera berakhir. Daniel khawatir. Dia melihat sedikit bukti pemenuhan kata-kata Yeremia. Rakyatnya masih dalam perbudakan. Babel dikalahkan oleh Media dan Persia, tetapi orang-orang Yahudi masih tetap dalam perbudakan. Daniel berpuasa dan berdoa selama 3 pekan. Dia sungguh-sungguh menjadi pendoa syafaat bagi rakyatnya. Pada akhir 3 pekan, seorang malaikat yang mulia menampakkan diri kepadanya. Ketika saudara membaca di dalam Daniel 10 ayat 10 sampai 14. Kapankah doa-doa Daniel didengar? Dan apakah yang secara sementara menghalangi doa-doa tersebut? Saudaraku, sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini adalah bagian yang menarik. Untuk memahami sepenuhnya, mari kita identifikasikan beberapa karakter. Siapakah pangeran kerajaan Persia? Jelas bukan Cyrus. Dia adalah raja kekaisaran Persia. Kemungkinan besar ungkapan pangeran kerajaan Persia mewakili iblis. Yesus menyebutnya pangeran dunia ini atau penguasa dunia ini. Saudara bisa lihat itu dalam Yohanes 12 ayat 31 dan Yohanes 14 ayat 30. Paulus menjulukinya penguasa kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat 2.
Jika Pangeran Persia mewakili iblis, lalu siapakah Mikael? Istilah Mikael, saudara-saudara, digunakan 5 kali dalam Alkitab. Itu saudara bisa lihat informasinya di dalam Wahyu 12 ayat 7, Yudas pasal 9, Daniel 10 ayat 13 dan ayat yang ke-21, dan Daniel 12 ayat 1. Sebuah penelitian yang cermat terhadap perikop-perikop ini mengungkapkan bahwa Mikael berarti yang seperti Allah. Adalah istilah lain untuk menggambarkan Yesus sebagai panglima semua malaikat dalam pertempuran langsung dengan iblis. Kristus adalah anak Allah yang kekal, ada dengan sendirinya, yang maha kuasa. Salah satu fungsinya sebagai panglima semua malaikat adalah untuk mengalahkan dan akhirnya menghancurkan iblis. Daniel 10, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menarik tirai ke samping dan mengungkapkan perjuangan antara yang baik dan yang jahat. Ketika Daniel berdoa, Mikael, Yesus yang maha kuasa, turun dari surga untuk mengalahkan kekuatan mereka. Meskipun kita mungkin tidak melihatnya, Yesus sedang bekerja untuk menjawab doa syafaat kita. Dia adalah juru selamat yang perkasa. Tidak satupun dari doa kita yang luput dari perhatian. Pertanyaan aplikasi buat kita pada malam hari ini: bagaimanakah Anda melihat kenyataan dari pertentangan besar yang terjadi dalam hidup Anda sendiri? Apakah yang seharusnya disampaikan oleh kenyataan dari pertentangan besar ini tentang jenis pilihan yang perlu Anda buat? Saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Yesus. Kita lihat Yesus sedang bekerja untuk menjawab doa syafaat kita. Mengapa, saudara-saudara? Karena Dia adalah juru selamat yang perkasa. Tidak satupun dari doa kita yang luput dari perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan, yang mengajak kami untuk menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan pada malam hari ini kami diingatkan supaya kami mengikuti teladan daripada Yesus yang sedang bekerja untuk menjawab doa syafaat kami. Kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada malam ini
Hamba-Mu doakan khusus bagi saudara-saudari, sahabat-sahabat kami bersama keluarga mereka yang telah mendengarkan audio renungan malam ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta kesuksesan di dalam pendidikan mereka. Kami doakan juga Tuhan untuk pekerjaan, usaha yang dikerjakan. Kami doakan juga untuk keselamatan dan pelayanan yang dilakukan, serta perlindungan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati di dalam segala hal. Pada malam hari ini Tuhan, ketika kami beristirahat, jaga dan lindungi kami. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Tuhan adalah juru selamat kami. Amin. Kiranya damai, sejahtera, dan kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah akan menyertai kita semua dari malam ini sampai Maranatha. Sampai bertemu di dalam renungan malam selanjutnya. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.